Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan. Saya doakan agar Bapak Ibu semua baik-baik saja dan semua dalam lindungan Tuhan Yesus dan tentunya diberkati melimpah-limpah. Amin. Nah, selama bergabung di khotbah minggu bersama Box Willy. Nah, tema khotbah minggu kali ini adalah, adakah neraka di dalam Alkitab? Jawabannya, jelas ada. Orang Kristen sejati percaya ada surga, percaya ada neraka. Nah, kata neraka muncul sebanyak 12 kali di dalam Perjanjian Baru. Dan 11 dari ke-12 kemunculannya ditemukan di dalam pengajaran Yesus, 7 kali di dalam Matius, 3 kali di dalam Markus, dan 1 di dalam Lukas. Ayat-ayat di Markus dan Lukas juga paralel dengan ayat-ayat di Matius. Dan catatan yang paling lengkap terdapat di Matius yang dilengkapi oleh Lukas. Kata neraka ini muncul sebanyak 7 kali ini di Matius. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghindari pokok ini. Ini adalah pokok yang tidak boleh dipandang ringan atau remeh oleh orang-orang percaya tentunya. Dan ini adalah pokok yang berat, pokok yang sangat menakutkan, yaitu ajaran tentang neraka. So, kita berdoa agar kita masuk surga, jangan pernah mau masuk neraka. Amin. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah yang Maha Pengasih mengadakan neraka? Nah, so harus mengerti dulu, untuk apa neraka diadakan? Kita harus menetapkan satu dari antara dua hal berikut. Ada keadilan di dalam alam semesta ini atau tidak ada? Anda harus memilih salah satu dari keduanya. Ada atau tidak ada? Jika keadilan di alam semesta ini tidak ada, maka jelaslah bahwa penghargaan maupun hukuman tidak diperlukan. Kita tidak suka pada kata hukuman. Namun jika kita tidak suka hukuman, berarti kita tidak suka yang namanya keadilan. Dan jika kita tidak menginginkan keadilan, maka setiap orang boleh melakukan kejahatan sesuka hatinya. Dia boleh seperti Hitler, memasukkan jutaan orang ke dalam kamar gas dan membunuh mereka. Kemudian mengumpulkan semua cincin dan barang-barang berharga dari mayat-mayat mereka. Dan bahkan memakai tulang belulang mereka untuk pupuk dan untuk tujuan kimia. Lah, mengapa terkejut? Lihat, buat apa khawatir akan kejahatan yang telah dilakukan? Bukankah tidak ada keadilan di alam semesta ini? Lalu mengapa juga kita harus peduli? Padahal harusnya yang berbuat benar dihargai. Yang berbuat salah melanggar hukum haruslah dihukum. Makanya jangan pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Itu adalah dosa dan tentu akan dihukum. Saudara, Anda harus memilih apakah ada keadilan atau tidak ada. Jika tidak ada keadilan, tentunya kita tidak memerlukan hukuman. Kita tidak perlu penghargaan. Dan tentu saja kita tidak memerlukan neraka. Kita tidak memerlukan neraka karena tidak ada keadilan. Bagaimana Anda menerapkan keadilan tanpa adanya neraka? Bagaimana Anda menerapkan keadilan tanpa adanya hukuman? Atau mungkin Anda berkata demikian, mari kita adakan hukuman, namun bukannya berat. Tidak seberat neraka lah. Buat yang lebih ringan seperti misalnya tidak boleh makan selama 1-2 hari, itu cukup baik. Nah, di dalam masyarakat kita yang diserahkan ini, hal tersebut sudah memadai. Lalu bagaimana Anda akan menjalankannya? Mungkin pada suatu hari nanti Anda akan merasa bahwa hukuman seperti ini juga sudah kejam. Cukup ditegur saja dah orangnya. Bayangkanlah, kelaparannya ditanggungnya. Perutnya kelaparan selama 2 hari. Sungguh mengerikan. Di tengah masyarakat kita yang beradab ini, jika kita tidak melakukan hal-hal yang baik, bahkan kita melakukan hal-hal yang buruk semacam itu. Jadi, secara beransur-ansur, Anda terus saja melunakkan urusan ini. Sampai akhirnya, kita tidak ada lagi hukuman. Kalaupun ada, hanya bersifat simbolis saja. Saya beritahu saudara bahwa di mana tidak ada keadilan, maka akan terjadi kekacauan. Dan di mana ada kekacauan, segenap sistem kemasyarakatan akan ambruk. Kita harus memilih satu dari antara keduanya. Apakah neraka itu sangat mengerikan? Benar atau tidaknya akan kita selidiki dan kita bahas hari ini. Mari kita mulai. Lukas 12 ayat ke-5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk menghukum manusia. Neraka diciptakan untuk menghukum setan, iblis, dan semua pengikutnya. Tuhan begitu mencintai kita manusia, bahkan Dia tidak ingin ada seorang pun di antara kita yang binasa, apalagi masuk neraka. Sebab neraka ada sebuah siksaan kekal yang tiada ujungnya. Beberapa kesaksian orang-orang yang mendapatkan penglihatan tentang neraka, mereka mengatakan bahwa di neraka ada kobaran api kekal yang tidak pernah padam, serta siksaan yang tiada pernah berakhir. Sangat mengerikan sekali. Bertobatlah, jangan sampai kita orang percaya masuk neraka. Kita harus masuk ke surga. Katakan amin.
Markus 9 ayat 47 dan 48. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Wow, sangat mengerikan sekali. So, di dalam firman Tuhan pun dikatakan bahwa di neraka ulat-ulat bangkainya tidak mati dan apinya tidak pernah padam. Nah, saudara, lihat, inilah gambaran neraka, dan neraka itu adalah sebuah fakta, dan ini sangat mengerikan. Mungkin ada yang bertanya-tanya begini, bagaimana orang bisa memastikan bahwa neraka itu sungguh-sungguh ada? Apa ada yang sudah pernah pergi ke neraka lalu kembali lagi ke dunia? Memang ada beberapa hal yang harus kita lihat dulu baru percaya. Ya, tapi ada hal tertentu yang tidak perlu kita lihat dulu tapi harus kita percayai. Karena firman Tuhan yang mengatakannya adalah ya dan amin. Kalau kita ingin mencoba dulu baru percaya, pasti akan terlambat. Contohnya, kalau kita naik ke Gunung 3100 bersama seorang teman. Lalu teman kita berkata, jangan meloncat loh. Kalau kamu meloncat ke bawah, kamu pasti akan mati. Lalu apakah kita akan bertanya, apa benar? Apa kamu sudah mencoba? Kok bisa tahu? Kita pasti tidak akan bertanya seperti itu kan? Karena kita tahu dengan pasti tanpa harus mencobanya bahwa kita pasti akan mati bila menjatuhkan diri dari lantai 100. Kalau kita coba-coba untuk membuktikannya, kita tidak akan bisa karena kita sudah pasti mati dan tidak bangun lagi. Untuk memberitahu orang-orang bahwa menjatuhkan diri dari lantai 100 memang pasti mati. Begitu juga fakta tentang neraka. Kita tidak bisa melakukan uji coba dulu untuk menjamin itu benar-benar ada. Karena memang neraka benar-benar ada. Baik kita percaya atau tidak, baik kita mengakuinya atau tidak, neraka jelas-jelas ada. Itu sebabnya bangunlah kehidupan di dalam Tuhan Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang bisa meluputkan kita dari kebinasan neraka kekal dan memberikan anugerah hidup abadi di surga yang mulia. Menghentikan bermain-main dengan dosa dan menganggap bahwa urusan neraka itu masih jauh, masih lama. Nah, saudara, kematian bisa datang kapan saja. Begitu juga kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, di mana saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita menyesal atau bertobat. Itu sebabnya hari ini ambillah keputusan untuk meninggalkan dosa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang akan menjamin kekekalan hidup kita. Katakan amin. Dalam Matius 25 ayat 41 sampai 46, Yesus mengajarkan 4 hal penting tentang neraka yang seharusnya membuat kita takut dan gemetar untuk menentukan kekekalan kita nanti setelah kita meninggal dunia ini dan memotivasi kita yang telah luput dari hukuman neraka untuk menyelamatkan teman-teman kita yang sedang berjalan menuju api neraka itu. Yang pertama, neraka adalah suatu keadaan yang terpisah dari Tuhan. Matius 25:41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, saudara, pada hari penghakiman, Yesus akan berkata kepada semua orang yang tidak bertobat dan tidak percaya, enyalah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Perkataan semacam ini juga dipakai oleh Yesus di tempat lain dalam Alkitab untuk menjelaskan keadaan penghakiman terakhir bagi orang-orang yang menolak Dia. Terpisah dari Tuhan adalah terpisah dari segalanya dan dari semua yang baik. Sangat susah untuk bisa membayangkan bagaimana keadaan hidup tanpa Tuhan. Kita akan sangat menderita. Karena orang yang paling berdosa dan paling jahat pun di dunia ini masih dapat menerima berkat dan anugerah dari Tuhan. Kita bernafas dari udara ciptaan Tuhan, makan dan minum dari air, tanaman, daging, binatang yang diciptakan Tuhan, dan semua berkat lain seperti hujan, angin, sinar matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Semua juga datangnya dari Tuhan. Bahkan, maaf ya, seorang ateis pun masih bisa menerima berkat dari Tuhan. Sorry bro, kalau kamu ateis hari ini bertobatlah. Akan ada api neraka. Ingat, waktu nanti di api neraka, semua berkat anugerah Tuhan sama sekali nggak ada lagi. Mungkin sebagian dari mereka yang masuk neraka akan sangat merindukan kasih anugerah dan berkat Tuhan. Akan tetapi, mereka tidak mungkin bisa mendapatkannya lagi. Ini bukan berarti Tuhan sama sekali tidak ikut campur tangan tentang keadaan neraka. Tuhan tetap yang akan mengatur dan mengendalikannya. Seperti tertulis di Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Terpisah dari Tuhan di neraka bukan berarti manusia tersebut bebas dari Tuhan. Manusia tersebut harus menjalani semua hukuman atas segala dosanya, kesalahannya, dan perbuatannya. Sebagaimana ditentukan Tuhan, pada hari penghakiman Tuhan tetap mengawasi jalannya penghukuman ini atas manusia tersebut. Di neraka, orang akan selamanya terpisah dan tidak lagi bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bertobatlah dan tidak akan mengalami kasih lagi, kebaikan lagi, kelemah lembutan, kemurahan hati, dan segala penghargaan dari Tuhan. Orang tersebut ditetapkan untuk bertanggung jawab penuh kepada semua penghukuman Tuhan. Yang kedua,
Neraka adalah suatu tempat yang khusus untuk setan dan malaikat yang memberontak. Yesus berkata bahwa api kekal neraka telah disiapkan untuk iblis atau setan dan malaikat-malaikat yang membangkang. Manusia diciptakan untuk Tuhan, neraka diciptakan untuk setan dan pengikutnya. Tetapi manusia yang mati dalam dosanya tanpa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan menjalani kekekalan di neraka dengan setan dan pengikutnya. Sangatlah tragis dan ironi bahwa banyak manusia yang tidak menjadi pengikut iblis atau setan semasa hidupnya akan berakhir di tempat penghukuman yang sama dengan setan dan pengikutnya. Paham? Yang ketiga, neraka adalah tempat penghukuman. Yesus menjelaskan neraka sebagai tempat api yang kekal di Matius 25:41 tadi. Dan penghukuman di Matius 25:46. Kita baca yuk. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Katakan amin. Neraka adalah tempat pembalasan di mana keadilan diperlakukan dengan cara membayar hukuman-hukuman yang kita sepantasnya terima. Neraka adalah tempat di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Neraka adalah tempat penderitaan selama-lamanya. Yohanes mengatakan pada kita bahwa neraka adalah tempat di mana mereka yang tidak mau bertobat bersama setan-setan dan para malaikatnya akan minum dari anggur murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Wahyu 14 ayat 11 dikatakan, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Hukuman harus timpal dengan perbuatan. Penyiksaan dan penghukuman neraka ditujukan kepada kejahatan dan semua orang yang berdosa. Semua orang yang menolak kebenaran Alkitab tentang neraka akan dipandang sebagai seorang pengkhianat yang tidak menyadari dosa-dosanya. Kalau semua orang berdosa tidak masuk neraka atau bisa bebas dari kekejaman penghukuman di neraka, maka bisa dibilang Tuhan tidak adil. Yang terakhir, yang keempat, neraka adalah tempat yang kekal. Walaupun banyak orang tidak setuju akan penghukuman neraka yang kekal, Yesus menegaskannya dengan jelas. Dia menggunakan kata sifat yang sama untuk menjelaskan secara bersama antara siksaan neraka dan kehidupan surga yang kekal. Kalau neraka bukan tempat yang kekal, maka surga pun bukan tempat yang kekal. Orang sering bertanya, bagaimana mungkin Tuhan menghukum secara kekal untuk sebuah dosa yang sifatnya tidak kekal, atau dosa yang kita perbuat pada waktu kita hidup di dunia ini. Karena Tuhan adalah kekal, dan Tuhan tidak bisa menerima dosa sekecil apapun ke dalam surganya. Jadi semua dosa adalah melawan Dia yang kekal, dan semua dosa harus dijatuhkan penghukuman yang bersifat kekal. Selain itu, semua orang yang masuk neraka akan terus melakukan dosa atau tidak pernah sadar akan dosanya, karena di neraka tidak akan ada lagi pertobatan dan pengampunan di neraka. Jadi penghukuman akan terus berlaku selama perbuatan dosa masih tetap berjalan. Kengerian neraka sudah seharusnya membangkitkan rasa syukur kita akan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita semua seharusnya pergi ke neraka karena dosa kita. Tetapi Yesus baik, Yesus datang, Yesus telah menggantikan kita menjalankan semua hukuman dosa kita. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Percaya akan kebenaran betapa dahsyatnya penghukuman di neraka seharusnya memotivasi kita untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Dengan anugerah Tuhan, semua orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus telah bebas dari penghukuman kekal. Bagaimana mungkin kita mengasihi orang lain tetapi kita menolak untuk memberitakan kabar baik ini? Semestinya, semakin kita sadar akan betapa mengerikan dan dahsyatnya penghukuman di neraka, semakin kita harus lebih peduli dalam memberitakan Injil kepada orang lain yang belum diselamatkan. Yang mau katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami belajar tentang neraka ada tertulis dengan sangat jelas di dalam Alkitab. Bapa, kami mau hidup sungguh-sungguh. Mari Tuhan, lewat khotbah online ini, biarlah teman-teman kami yang di rumah-rumah, buat suami, istri, dan anak-anak, biar saat ini mereka buka hati, buka pikiran, menyadari bahwa sangat berbahaya sekali kalau kita sampai masuk ke neraka. Oleh karena itu kami harus hidup dalam sebuah pertobatan sejati. Kami harus hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman. Kami rindu, kami mati masuk surga. Karena kami tahu selagi kami percaya, kami hidup dalam kebenaran, mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, maka kami akan masuk surga yang kekal itu. Hidupan yang kekal itu. Tuhan, kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah. Angkat kami semua di awan-awan permai. Kami orang-orang benar, orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang beriman. Percaya Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat kami yang akan datang. Mengangkat kami semua, menjemput kami di awan-awan permai.
Kami merindukan Tuhan. Kami mau hidup sungguh-sungguh. Kami mau ikut Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu